Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan.
tidak kamu Bapak panggil ke meja patri. Oke, Bapak beritahu ya sekarang. Kamu Bapak panggil ke meja Bapak adalah karena kamu datang terlambat dan tidak menggunakan seragam sesuai jadwal harinya. Kenapa Mama dan Adi tidak datang terlambat dan tidak menggunakan seragam? Kalau saya bangun kesiangan. Saya belum sering, Pak. Dari penjelasan kamu, alasan kamu, apakah kamu tahu keyakinan kelas dalam pelajaran matematika? Pak, ya itu Nah, karena kamu sudah tahu apa yang telah dibuat kamu untuk keyakinan kelas yang ada di kelas 84, maka apa yang akan kamu lakukan? saya tidak buatan. Aku lagi juga. Baiklah, Adi dan Roman, karena kamu sudah tahu apa hari ini yang telah kamu perbuat dan bisa memahami, maka silakan Bapak kalian duduk ke tempat duduknya masing-masing. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga berbagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas teman-teman yang hadir di ruangan ini. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu peran guru dalam budaya positif di sekolah. Angkatan ke-9, yaitu materi yang saya akan sampaikan adalah peran guru dalam budaya positif di sekolah. Dan motivasi intrinsik yang tinggi. Untuk kita sebagai guru tentunya perlu terus berarti meningkatkan kepastian diri dalam memvisualisasikan harapan. Bergandeng guru harus terus tumbuh kembang, memiliki visi yang jelas dan menjadikan arah mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu melatar belakangi saya menjadi guru penggerak dan berbicara tentang budaya positif. Tujuan presentasi budaya positif ini yaitu kegiatan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif di sekolah serta menjadikan murid menghargai keyakinan kelas sebagai upaya menumbuhkan disiplin positif murid di SMP Negeri 2. Yaitu pertama, perubahan paradigma belajar
disiplin. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Ketiga, kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia. Keempat, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga institusi. Ini dikelompokkan sesuai pembelajaran paradigma baru, yaitu kita melihat visinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang berprofil Pancasila. Dilanjutkan, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan siswa peserta didik untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri individu masing-masing. Lanjut, teori kontrol. Maksudnya kita hanya bisa mengontrol diri kita, tidak bisa mengontrol diri orang lain. Dia akan contohnya akan memberontak. Kalau dia sudah dewasa, dia akan memiliki kemampuan mengontrol dirinya masing-masing. Yang ketiga, motivasi, hukuman, dan penghargaan adalah pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Maksudnya, setiap hukuman pasti ada konsekuensinya, yaitu konsekuensi harus diberi penghargaan. Lanjut, nah, ini penting untuk guru. Bagi kita guru, yaitu 5 posisi kontrol guru, yaitu memberi hukuman, perbuatan, perasaan bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Terus saya jelaskan lanjutannya 5 kontrol guru biar lebih paham guru kita sebagai guru. Yang kedua, keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita pegang ini untuk wali kelas, khususnya supaya kita menjadi wali kelas yang untuk masalah-masalah anak-anak. Jika kita mendapatkan masalah ada kasus terhadap murid itu disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Lanjut Pak. Ini segitiga restitusi, langkah-langkahnya adalah pendekatan dalam kasus, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menyatakan keyakinan. Maksudnya menstabilkan identitas. Sebelum kita menjustis anak itu bersalah, kita menanyakan sebabnya dia melakukan apa. Tujuan menanyakan ke teman-temannya kasus apa yang dia sedang hadapi. Yang ketiga, meyakinkan bahwa dia merasa bersalah tanpa kita tuduh. Jadi sumbernya dari murid ke murid, bukan kita yang memberi hukuman. Itu pengarahan dari segitiga restitusi yang saya dapat. 5 kontrol guru: penghukum, penanya kesalahan, teman, dan pemantau dan manajer. Maksudnya penghukum memberikan hukuman ke murid sesuai kesalahannya, bukan mengalihkan kesalahannya. Contoh yang sekarang paradigma yang sering digunakan oleh kita dalam hukum. Contohnya kita dalam terlambat sekolah. Nah, kita berikan ke anak itu suruh membersihkan WC. Nah, itu bukan memberi menjustis dia akan terbiasa. Jadi dia akan mengalihkan ke membersihkan toilet. Harusnya itu toilet sudah kewajiban orang yang ditugaskan sebenarnya. Hukuman itu tidak mewakili ke menginjak-injak hukuman lain. Jadi meringankan kerjaan orang lain. Hukuman itu memberi pelajaran. Jadi kalau terlambat, apa itunya? Konsekuensinya bukan mengalihkan hukuman. Kamu membersihkan toilet ya. Nah, itu mengalihkan hukuman. Harusnya dia diberikan sanksi itu terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kita kasih ke ruang BK khusus supaya dia
introspeksi dengan kesalahan keterlambatannya dia. Itu untuk selama ini yang saya lihat selama ngikutin guru penggerak, banyak yang hukuman itu disebut dengan hukuman pengalian. Jadi supaya anak itu meringankan kerja orang. Cuman hukuman itu sesuai dengan hukuman yang berlaku. Jadi kalau terlambat, ya hukumannya, yuk apa yang konsekuensinya terlambat? Bukan suruh membersihkan toilet, itu contohnya. Sampai sekarang makanya tidak bermanfaat untuk anak. Karena apa? Anak berpikiran, saya membersihkan toilet. Tidak ada manfaatnya. Hukuman timbal baliknya, saya terlambat. Kenapa saya terlambat? Kenapa saya dihukum? Pasti dia jawabannya, saya dihukum pasti akan membersihkan toilet. Contoh kalau olahraga yang jelas, olahraga, hukuman olahraga dia pakai seragam, kamu terlambat ke ruang ke lapangan, terlambat pasti dihukumnya bukan suruh membersihkan toilet, tapi dia dihukum lari karena sesuai dengan hukumannya yang jalankan. Itu hukuman yang sesuai, maksudnya konsekuensi yang kita harapkan untuk siswa. Saya pikir betul juga ini kita sampaikan. Nah yang kedua, untuk 5 kontrol guru lagi untuk memantau itu hanya sebatas kita melihat anak ini perkembangannya seperti apa, bukan menghukum. Kamu salah, sini kamu. Hanya memantau. Yang berhak menghukum adalah sudah ada bidangnya di guru BK. Kita hanya sebagai pemantau. Yang kedua, menjadi teman. Mudah-mudahan guru kita sekarang adalah guru yang paradigmanya yang tadi dibilang itu menuntun siswa mencapai kodratnya. Jadi guru murid adalah aset kita yang akan menjadi aset kita. Kalau tidak ada murid, kita tidak akan jadi guru. Makanya kita berubah. Aset di mana? Kalau aset kita pelihara atau kita biarkan? Nah, dipelihara. Nah, mulai sekarang mudah-mudahan guru yang berparadigma dengan hukuman keras berubah dengan ini loh aset kita. Jika tidak ada murid, tidak ada ke anak, bukan sebagai pendekatan ABG gitu sebagai ini, tapi ayah ke anak. Yang kedua, manajer itu penting. Guru itu menjadi manajer adalah bisa memantau hukuman, bisa menjadi teman, bisa menjadi rasa bersalah, biasanya dia untuk curhat. Dan yang keempat adalah keempat apa ya Pak ya? Penghukum itu yang selama ini saya dapatkan. Nah, ini penting. Yang kedua, penanganan institusi yang tadi saya jelaskan, yaitu 3, karena sangat penting dalam menangani kasus anak. Kenapa? Selama ini anak tahu-tahunya dituduh langsung bersalah saja. Sudah jelas, mengidentifikasikan adalah membuat tenang anak itu merasa tidak bersalah dulu. Yang kedua, cari data validasi dari teman-teman yang terkait. Yang ketiga, baru kita validasi keyakinan di kooperatif atau di kolaborasi dari validasi dengan identitas. Itu cara penanganan yang saya jalankan kemarin selama mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk teman-teman yang mengikuti presentasi saya mengenai budaya positif untuk guru dalam menangani disiplin anak. Terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman melanjutkan ke Ada terigu. ya. Silakan. Oh silakan. Iya, mari Pak. Bu, silakan. Saya mau nanya, Mangga, Bu. saya mau tanya begini. Ya. Apakah Pak Tri sudah melakukan studi kasus budaya positif di sekolah?
Betul Bu, karena di sini cuma mempresentasikan teori saja selama ini. Karena berat dari materi 1.1 sampai 1.4 modul terakhir. Ini adalah modul terakhir untuk masalah budaya positif. Untuk studi kasus ada di saya sudah menjalankan di 84 dan 85 betul. Karena saya izin dengan kakak. Iya. Karena pertama studi kasusnya adalah anak saling menghormati antar teman. Yang kedua ada videonya mungkin di sebelahnya. Ya ini sebelahnya lagi mungkin Pak. Nah ini dia studi kasus ini yang menggambarkan saya lagi menerangkan dia keluar masuk dan izin tapi sesering mungkin. Jadi dia mengakibatkan anak-anak merasa terganggu saat saya terangkan, terputus, dia datang hadir alasannya ke toilet. Dia datang hadir alasannya ke toilet. Kita tidak harus menegur pada saat itu. Kita lanjutkan. Pada selesai pembelajaran baru kita panggil. Dipanggil dengan syarat boleh Pak dilanjutkan di sini, kayaknya ada dua orang ini saya panggil. Nah ini langsung saya tanyakan, tapi bukan tanyakan bersalah. Saya hanya menanyakan memkomportir kejelasannya saja. Jadi anak itu tidak akan merasa bersalah. Ini sampai ini yang namanya ketiga ketusi. Jadi kita tidak boleh menanyakan pada saat kejadian. Kita harus mengidentifikasikan dulu, membuat dia tenang, memvalidasi apakah kasusnya, baru kita meyakinkan supaya anak itu mengakui kesalahan, bukan kita yang menjelaskan kesalahan apa yang kita ini. Dia sudah alhamdulillah mengakui kesalahannya. Ini saya langsung bawa ke ruang BK karena saya nggak punya ruangan khusus di kantor, karena kalau di institusi emang harus bicara face to face. Tapi ya karena tidak ada rekayasa, ini kenyataan. Ini cuma izin aja waktu sama Pak Haji. Oke, kasus kedua yaitu anak terlambat masuk sekolah. Ini kasus yang kedua. Jadi sudah terlambat, tidak menggunakan seragam pula. Ini yang kita ambil adalah nilai positifnya, yaitu disiplin dan tanggung jawab sebagai murid. Itu mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan guru supaya menjadi gambaran saya selama ini menjadi silakan. Sedikit mempertegas saja mengenai segitiga restitusi ini. Berarti kalau ada kasus seperti itu untuk penentuan salah atau tidaknya itu jangan tentukan oleh kita ya Pak ya? Ya, karena anak itu melakukan kesalahan tapi mempunyai tujuan. Artinya sesadar-sadarnya Sesadar anak-anak itu. melakukan Ya, kesalahan. betul. Karena supaya kita tidak memaksakan, karena tujuan mendidik adalah ya tadi menuntun, bukan menghardik. Tapi menuntun kodratnya menjadi manusia seutuhnya. Jadi sesuai dengan zamannya. Ya kalau dia suka ini kita ikutkan, tapi kita harus mengontrol, menuntun. Itu aja sih Pak. Jadi tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan Bu. Oke. Mungkin ini Untuk pengajaran berikutnya. Silakan kalau ada yang mau nanya, akan saya jawab sebisa saya, tapi minimal 2 pertanyaan saja. Jangan mengontrol. Jadi pemberi hukuman sudah tidak ada, tetapi kita lari ke yang tadi motivasi. Motivasi, pemberi sanksi dan konsekuensi. Nah mungkin sebenarnya memang itu salah satu kontrol guru pemberi pun cuma mungkin Karena ya itu timbullah yang tadi
motivasi, pemberi hukuman dan konsekuensi. Jadi selama ini kalau ini gimana? Guru atau penyelesaian masalah siswa? boleh sih Pak. Hah? Ntar kita membuat meningkatkan diri dia, berjuang terus. Karena kalau cuanya seberkas dan tidak bermanfaat, PJ hari ini juga kerek selesai. Tapi motivasi ini juara bagus, juara 1. Habis itu rapot untuk masuk ke SMA aja dia susahnya minta ampun. Karena kalah bersaing dengan yang tidak juara. Itu yang dimaksud dengan konsep motivasi dan hukum konsekuensi. Ada yang tanya lagi, mudah-mudahan bisa diperjelas. Silakan Pak. Boleh. Iya silakan. Kalau misalnya di situ apa namanya? Guru Penghukum. Itu udah saya tandain Pak. dia memberi hukuman. Nah, kita berpacu pada situ aja ya. Nah, Iya. kira-kira ada nggak sanksi yang bikin anak itu pertama merasa bersalah, yang kedua jerak, tapi tidak berupa fisik? Ya. Menurut Patri ada nggak kira-kira? Tadi saya Sanksi apa? Ya, tadi segitiga restitusi kan saya tidak memberi sanksi apapun. Dia hanya kita membuat kalimat kayak polisi Interogasi. Iya. Jadi dia akan apa ya? Dia itu akan membalik pertanyaannya dan dia akan oh iya, ternyata saya salah. Salah di mana? Makanya kita buat yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kemarin saya sudah buat di kelas 84, yaitu keyakinan kelas untuk peraturan ya. Sebenarnya bukan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi sebelum menjadi keyakinan kelas, kita harus punya peraturan, kesepakatan antar siswa. Kita berikan motivasi, peraturan, keinginan apa kamu untuk menjadi keyakinan kelas. Contoh, anak itu misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas. Kita buat kontrol kata positifnya adalah yaitu bersih itu indah. Jadi tidak mau dilarang bertengkar di dalam kelas. Damai itu indah. Tidak bersama. Ya seperti itu yang kita timbulkan. Anak-anak itu kesepakatan. 1. Memiliki rasa tanggung jawab. 2. Disiplin. 3. Kalau membuang sampah pada tempatnya, kesepakatan kelasnya apa? Kesehatan. Demi kesehatan kita membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak itu tahu, dia akan mengusahakan, oh iya, berarti kalau kita membuang sembarangan, kita tidak hidup sehat. Yang selama ini saya tangani kasusnya banyak di 84 dan 85. Itu aja sih Pak. Ada yang ditanya lagi? Kalau tidak ada. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan, mudah-mudahan kehadiran Bapak-Bapak dalam presentasi ini membawa saya menuju jenjang yang lebih lagi ketingkatannya. Pagi anak-anak. Hari ini pelajaran apa ya? Pagi anak-anak. Hari ini kita akan membuat peraturan kelas ya. Oke. Untuk melanjutkan kita membuat peraturan kelas, kita akan mengambil supaya adil ya anak-anak yang menulis sendiri. Aira tolong maju ke depan. Oke, nilai kebajikan yang kalian dapat dari peraturan kelas harus sesuai dengan keyakinan kalian dan sesuai dengan anggota siswa di kelas ini, ya. Oke, ada yang mau memberikan peraturan kelas? Oke, silakan. Contohnya dilarang memakai sepatu di dalam kelas. Contohnya adalah dilarang memakai sepatu di dalam kelas. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan dalam peraturan kelas?
Oke, silakan. Jam pelajaran. Oke. Dilarang makan saat pelajaran jam pelajaran di kelas. Oke, masih ada yang mau menambahkan? Mau peraturan kelas? Ya, silakan. Dilarang tidur di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung. Dilarang Saya Pak ingin menambahkan peraturan kelas. Dilarang berisik di jam pelajaran. Saya Pak wajib mengerjakan piket sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Saya Pak tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Oke, terima kasih kalian sudah membuat peraturan kelas. Ada 5 peraturan kelas, yaitu dilarang memakai sepatu di dalam kelas, dilarang makan saat jam pelajaran di kelas, dilarang tidur di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung, dilarang berisik saat pembelajaran, wajib mengerjakan piket sesuai jadwal, dan tidak boleh keluar kelas saat jam pelajaran. Dengan itu kita lanjutkan dengan membuat kata-kata positif untuk kelas ini. Oke? Oke, dari kalian akan menyampaikan kata-kata positif. Silakan. Lepasnya alas kaki di dalam kelas. Oke, kata-kata positifnya adalah lepasnya alas sepatu di dalam kelas. Alas kaki di dalam kelas. Oke. Kata positif saya Pak, makanan saat jam istirahat. Saya Pak tetap positif. Istirahatlah dengan cukup. Untuk nomor 4, tenanglah saat jam pelajaran. Saya Pak kata positifnya mengerjakan piket sesuai jadwalnya. Ya Najwa, yang ke-6 silakan. Mengganggu jam pelajaran. Mengganggu jam pelajaran. Dari semua yang kita laksanakan tahapan-tahapan untuk mencapai keyakinan kelas, yaitu kata-kata positifnya adalah ada 6. Lepaskan alas kaki di dalam kelas, makanlah saat istirahat, istirahat dengan cukup, tenanglah saat jam pelajaran, mengerjakan piket sesuai jadwalnya, dan mengganggu jam pelajaran. Oke, dari ke-6 ini kesepakatan. Oke, keyakinan kelas yang kita harapkan di kelas 84 sudah ada kesepakatan, yaitu Keyakinan kelas 84 adalah 1. Disiplin. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga kesehatan. Yang keempat yang kelima
Oke, terima kasih untuk anak 84 semuanya sebesar-besarnya karena kita sudah melaksanakan membuat yaitu keyakinan kelas. Nah, ini tadi semua itu kita kerjakan tanpa paksaan. Yang kedua, dari semua ini keyakinan kelas, yaitu akan kita simpulkan hanya beberapa saja yang kita laksanakan. Yang 1 dan 2 sama disiplin dengan disiplin. Yang ketiga itu kesehatan, ketertiban, tanggung jawab, dan menghormati. Jadi hanya 4 kesepakatan kelas, yaitu disiplin, kesehatan, tertib, tanggung jawab, dan menghormati sesama siswa di kelas. Sepakat semuanya anak-anak? Terima kasih. Semoga keyakinan kelas ini berjalan sesuai kehendak kalian masing-masing, dilaksanakan dengan baik. Semoga 84 tetap maju dan tetap bergerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita